Ya, shalom Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, baik kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama membicarakan atau merenungkan tentang kebenaran firman. Jangan tutup sumber berkat-Mu. Jadi yang nutup itu bukan Tuhan sebenarnya, tapi kitalah yang seringkali menutup jalan-jalan berkat itu. Nah, kita akan lihat sama-sama saudara-saudara, apa sih berkat itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata berkat itu artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam hidup manusia. Jadi karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Contohnya, semoga Tuhan melimpahi engkau dengan berkat-Nya. Jadi Kamus Bahasa Indonesia mencatat bahwa berkat adalah kasih karunia Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, ada 5 macam berkat dalam hidup orang Kristen. Saudara sebagai anak Tuhan ada 5 nih berkatnya. Yuk kita lihat. Berkatnya apa? Yang pertama disebut berkat rohani. Ketika saudara percaya Tuhan, ada berkat rohani, sifatnya kekal, yaitu keselamatan. Berkat rohani, yaitu tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Secara roh menyertai kita. Karunia dan kuasa, itu berkat-berkat rohani. Dan banyak yang tidak kelihatan itu, yang Tuhan sediakan. Dan itu berkat kekal, saudara-saudara. Maka itu pertahankan itu. Jangan murtad supaya tidak kehilangan berkat keselamatan. Berkat kedua, berkat jiwani. Berkat jiwani adalah berkat jiwa itu ada 3, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan berkat yang Tuhan berikan adalah Tuhan memberikan yang namanya pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Itu berkat. Kalau saudara memiliki pikiran Kristus, pasti tenang. Yesus bisa tidur di tengah badai. Yesus punya masalah, dia enggak takut. Ada kesulitan, dia selalu punya jalan keluar. Pikirannya tidak pusing. Kenapa? Dan itu Tuhan janjikan, hendaklah dalam hidupmu bersama kenakan pikiran dan perasaan dengan kehendak Kristus. Saudara punya berkat itu. Kita tidak menghadapi masalah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pikiran Kristus, keinginan Kristus, dan perasaan Kristus ada dalam hidup kita. Saudara, berkat yang ketiga, berkat jasmani, di mana tubuh kita satu saat akan dimuliakan, itu berkat yang luar biasa. Kalau saudara lihat Yesus memakai tubuh kemuliaan setelah bangkit. Dan berkat itu juga yang akan diberikan dalam tubuh kita. Tubuh kita akan mengalami pemuliaan. Tubuh kita tidak akan mengalami kematian lagi. Tetapi tubuh kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di surga. Saudara, itu berkat yang ketiga, jasmani. Juga Tuhan akan genapkan tahun umurmu, kata Tuhan. Usia panjang atau pendek itu enggak urusan. Karena saudara, orang Kristen tidak mengalami kematian sebenarnya. Kita hanya pindah dari dunia fana ke dalam alam kekekalan. Karena roh manusia enggak pernah mati. Saudara pindah dari dunia sementara masuk ke dalam kekekalan. Itu berkat. Jadi saudara jangan berpikir bahwa umur pendek atau panjang itu masalah, tidak. Yang terpenting adalah kualitas hidupmu. Yesus saya 33,5 tahun. Tapi hidupnya menjadi berkat. Stefanus masih muda, dirajam. Tapi dia melihat pintu surga terbuka. Dan kematiannya membuat Paulus bertobat dan banyak orang bertobat. Berkat jasmani, saudara, itu berkat kesehatan. Oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Dan saudara, berkat apa yang Tuhan berikan? Berkat apa yang Tuhan itu? Berkat materi. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Saudara, materi pun disediakan Tuhan. Untuk apa? Bukan
bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat kecukupan yang Tuhan bahkan Tuhan janjikan berkat kelimpahan. Kalau saya baca Alkitab, Ishak menjadi kaya dan sangat kaya. Tapi ada juga Lazarus yang miskin, tetapi dia kaya di surga. Saudara lihat, ini di dalam Kristus itu masalah uang, masalah kekayaan gak masalah. Kondisi apapun gak masalah. Kalau saudara itu orang yang diberkati dengan sedikit uang atau dengan banyak uang, saudara tetap bisa bersuka cita dan semua pada ada jalan keluar. Walaupun ada seorang mungkin rasanya empot-empotan bayar uang sekolah anak, tetapi selesai juga. Walaupun serasanya untuk makan aja susah, tetapi tetap makan sampai hari ini. Kenapa? Andalkan Tuhan, burung di udara dipelihara. Tuhan pelihara kita, ukuran berkat bukan banyak atau sedikitnya, tetapi kecukupan yang Tuhan sediakan. Jadi saya yakin Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Maka Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Kenapa kita khawatir? Ingin cepat kaya dan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi orang yang hidup benar pasti akan diberkati Tuhan. Yang kelima, berkat keturunan. Tuhan berjanji anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta, jadi kepala dan bukan ekor, akan naik bukannya turun. Dan itu janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa anak cucu saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan itu janji. Jadi ada 5 berkat yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Dan malam ini kita akan lihat bagaimana Allah sumber berkat itu. Jangan saudara memutuskan hubungan dengan Allah. Kita perhatikan saudara. Yang pertama kita akan lihat bagaimana Allah adalah sumber berkat. Sumber berkat. Saudara. Dan kalau Allah sumber berkat, mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 22. Saudara baca, buka ayatnya. Ini PowerPoint gak bisa keluarin ya. Ya, bisa dicoba lagi. Nah Amsal 10 ayat 22, karena PowerPoint gak bisa keluar, saya minta saudara baca Alkitab. Bahwa Alkitabnya gimana? Ayat yang kelima pasal 17 kitab Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan manusia. Sehingga saudara tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi malam ini saya ajak andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam apapun. Saudara juga dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 14. Itu janji tentang berkat. Berkat akan dilimpahkan. Tuhan katakan begini ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan. Seringkali kita tertarik mendengar gosip, mendengar hoax, mendengar kata-kata orang di luar sana. Oh sekarang susah. Usaha ini susah, pekerjaan susah. Oh dagang susah, semuanya susah. Di luar ada berita seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji kalau kamu mendengar suara Tuhan. Mendengar janji Allah. Dalam kitab Keluaran dicatat begitu banyak ayat. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, pakaiannya tidak pernah rusak. Sepatu atau sendalnya tidak pernah rusak. Dia makan tiap hari mana dari surga dan surga tidak pernah berkekurangan. Dan waktu Yesus datang di dunia, dia pun menyediakan makan, mengubah air menjadi anggur dan berkat dilimpahkan. Sehingga Tuhan katakan jangan takut, Tuhan itu ada sumber berkat. Jadi saudara-saudara, apa dengar Tuhan, jangan dengar berita di luar sana. Allah mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang diperintahkan. Dengar dan lakukan. Apa yang Tuhan katakan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Maka malam ini saya ingatkan, ada 3, saudara coba 3 bagian di bawah. 3 hal. Baik-baik mendengar suara Tuhan. Kalau dengar baik-baik, jangan sambil ngaco, sambil ini ibadah gak serius. Malam ini saya minta saudara serius.
Bahkan tiap ibadah serius. Katanya mau diberkati. Dan Tuhan berkata mendengar baik-baik. Bukan sekedar mendengar. Yang masak berhenti dulu saudara, matiin dulu kompornya ya. Suami gak marah pasti. Karena suami saudara baik. Kalau ngopi saya masih mending saudara. Tapi jalan ke sana kemari. Baik-baik mendengar. Kedua melakukan. Apa yang kusampaikan hari ini. Ini firman sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi Tuhan yang kusampaikan hari ini progresif. Firman Tuhan itu menjawab saat ini Tuhan ngomong apa sama saya. Ada rema. Setiap kali saya membaca ayat firman ada rema. Dan itu yang menguatkan, itu yang saya pegang. Jangan saudara berkata, oh itu kan dulu. Tidak, kalimat hari ini ya itu progresif. Kapanpun saudara baca tetap bunyinya hari ini. Hari ini, besok baca hari ini. Makanya ada warung sudah tulisannya begini saudara. Hari ini bayar, besok gratis. Gitu saudara ya. Akhirnya wah besok datang saudara. Waktu besok datang ke situ warung itu saudara makan di situ. Mau bayar, saudara gak mau pulang, gak bayar. Tuh dipanggil, Pak bayar dong. Loh itu kan kemarin saya baca ada tulisan. Hari ini bayar, besok gratis. Nah sekarang Bapak baca ayat itu coba. Hari ini bayar, besok gratis. Loh Bapak hari ini bayar kan? Bayar saudara. Besok dibaca minggu depan tetap sama. Tahun depan tetap sama. Firman Allah itu progresif. Firman Allah sanggup menjawab tantangan kapanpun. Amin saudara. Jangan ikutan orang lain berkata oh firman Tuhan itu hanya pengetahuan. Itu kebodohan iblis. Itu kebodohan yang membodohi kita. Iblis mau kita tidak diberkati. Ada 5M yang saudara harus catat malam ini. Jadi setiap mendengar firman Tuhan, perhatikan 5M ini. Yang pertama membaca atau mendengar. Dengar baik-baik. Kedua merenungkan. Renung supaya jangan lupa. Bahwa Alkitab enggak, punya tulisan enggak, punya catatan enggak. Biasakan dalam hidup saudara punya catatan. Saya selalu mencatat khotbah. Mencatat rema, minimal rema pada hari itu saya catat. Karena saya ingin diberkati. Keempat melakukan. Bukan pintar tapi gak mau lakuin. Yang kelima membagikan. Seperti malam ini saya bagikan. Pengalaman hidup saya. Saya sudah mendengar firman dan saya bagikan. Bagikan ke teman, bagikan ke keluarga. Jangan pelit saudara ya. Kalau firman aja pelit bagaimana duit saudara. Bagi firman gratis ke orang lain ya. Yang kedua saudara perhatikan. Kalau yang pertama sumber berkat Tuhan. Jaga hubungan dengan Allah. Dan kedua saudara sumber berkat itu adalah ibadah. Ibadah adalah sumber berkat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kau saya perhatikan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat, hari perhentian. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Maka jangan melakukan apapun. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Lalu hari ke-7 itulah sebabnya Tuhan beristirahat dan Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Perhatikan, Tuhan memberkati hari Sabat. Artinya begini, kalau tadi kan di ayat yang pertama kita baca, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak menambahinya. Artinya begini, kau duduk nyembah Tuhan. Waktu kau ibadah, arti Sabat arti perhentian. Seperti malam ini kita Sabat. Kita berhenti mencari Tuhan. Kita nggak lakukan apapun selain memuji menyembah. Setiap ibadah adalah hari perhentian. Memang dulu Sabat itu Sabtu. Dalam perjanjian baru ibadah Minggu hari pertama. Tapi arti Sabat adalah perhentian. Berhenti dari segala pekerjaan, dari segala usaha kita duduk minta berkat Tuhan. Kata menguduskan artinya memisahkan. Kita memisahkan jam ini, detik ini, menit ini untuk Tuhan. Itu Sabat. Kita sang Sabat malam ini untuk menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Memberkati.
Jadi 1 hari itu Tuhan berkati, 6 hari saudara bekerja membawa berkat keluar sana. Saudara datang ke Tuhan lagi, minta diberkati. Senin, Selasa, Rabu saudara bekerja, diberkati sepanjang 6 hari. Saudara terus begitu, siklus itu dilakukan 6 hari bekerja, 1 hari minta berkat. 6 hari bekerja, 1 hari minta berkat. Itu hukumnya yang Tuhan tetapkan dalam perjanjian lama. Dan perjanjian baru juga hukum sama. Kuduskan hari Sabat. Ibadah sungguh-sungguh. Keluaran 23, 25 dan 6. Dikatakan demikian. Tetapi kamu harus, kata harus perhatikan, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit, termasuk COVID-19. Mungkin kita kena tapi tidak akan membahayakan kita. Amin, saudara. Karena Tuhan yang menjaga kita. Bahkan tidak akan ada di negeri perempuan keguguran atau mandul. Artinya anak cucu kita diberkati. Dan menggenapkan tahun umurmu. Kalau Tuhan menentukan umurmu 40 tahun. Tetapi 40 tahun itu menjadi tahun-tahun yang memberkati banyak orang. Mungkin umurmu 50 tahun. Tetapi 50 tahun itu waktu dipanggil Tuhan. Engkau telah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena umur yang Tuhan tetapkan bukan panjang atau pendeknya. Tetapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga saudara, apa yang menjadi sumber berkat saudara? Tuhan mau muliakan Allah dengan hartamu. Ibadah sudah, ke gereja sudah, saudara kenal Tuhan sudah. Sekarang Tuhan mau muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan harta, uang, kekayaan, apa yang kita punya, Tuhan perlu dimuliakan. Amsal 3:9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wow. Seringkali kita mau lumbung penuh tapi gak mau muliakan Tuhan. Bahkan semakin diberkati semakin banyak dosa. Saya menemukan ada orang-orang tertentu gak tahan dengan berkat. Jadi waktu masih miskin setia sama Tuhan. Waktu udah diberkati lupa sama Tuhan. Dan ini banyak terjadi. Saudara pikir itu uang itu karena hasil jerih payah saudara. Kita gak muliakan Tuhan dengan uang kita. Tapi yang Tuhan mau muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertamamu. Hasil pertama bisa buah sulung. Hasil pertama bisa perpuluhan kita ambil sebelum kita gunakan, ambil dulu. 1/10 kita kembalikan kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Berbuat baik dengan uang kita. Uang kita gunakan untuk melakukan yang baik. Menyekolahkan anak. Anak dimuliakan. Keluarga dimuliakan. Tuhan pun dimuliakan. Sudah membangun gereja mungkin. Ada satu cabang kita. Di wilayah itu dia mau dibangun perumahan. Dan pemiliknya berkata, ini gereja gimana? Mau pindah kemana ini gereja? Ada satu pengerja yang karyawan di situ, dia bilang, tolong cari tempat. Ukur luasnya nanti kita akan bangun tempat itu. Dia tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Dia gunakan uangnya untuk bangun gereja. Kenapa? Karena dia tahu uang ini dari Tuhan. Ketika kita mau bangun sekarang ada di Danau Bogoraya. Waktu kita beli tanah itu, jemaat beberapa orang yang diberkati mereka patungan dulu. Mereka beli dulu tanah itu supaya kebeli. Karena gereja belum punya uang yang cukup. Ditalangin dulu dengan orang-orang itu. Dan sebagian dikorbankan untuk persembahan. Kenapa? Dia tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Di Cipinong, saudara, ada yang beli ambulan. Sehingga ambulan itu banyak sekali gunakan. Itu memuliakan Tuhan. Kita ada Lumbung Kul. Untuk membantu orang yang susah. Ada Bogor Agape Ministry, kita dukung. Oh, kita mendukung anak-anak sekolah. Melalui orang tua asuh, diakonia, kita lakukan. Itu memuliakan Tuhan dengan harta.
Jangan gunakan hartamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Akan menutup berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan juga katakan Maleakhi pasal 39 dikatakan begini. Maleakhi 39. Ini tentang perpuluhan. Saya nggak mau debat tentang perpuluhan. Tapi Tuhan katakan tadi bahwa kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Salah satu perintahnya adalah ini. Ayat ini kalau saudara baca dari ayat 6 sampai ayat 15 itu ngeri. Tuhan marah sama orang Israel. Karena mereka telah menipu Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan bagaimana aku menipu engkau? Dengan perpuluhan kata Tuhan. Ini perintah. Kalau sudah mau taat sama perintah, ya ini salah satunya perpuluhan. Bukan diperdebatkan. Biasanya orang yang debat karena nggak mau. Karena merasa dia udah diberkati. Ya, tapi berkat seperti itu sudah tahu. Berkat kita harus utuh. 5 berkat kita terima. Mungkin uangnya banyak. Tapi berkat yang lain saya nggak tahu. Mungkin uangnya nggak banyak. Engkau membayar perpuluhan dengan baik. Ada berkat yang lain yang Tuhan sedia. 5 berkat itu menjadi jaminan dalam hidupmu. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belahan. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saya punya teman. Dia punya usaha kecil-kecilan pecah belah. Dia belajar memberikan perpuluhan. Dari tahun 90 belajar. Dan akhirnya bertumbuh menjadi pengusaha pecah belah terbesar di kota Bandung. Dan umur 50 dipanggil oleh Tuhan. Anaknya sekarang melanjutkan. Dan istrinya punya usaha. Buka restoran. Dan diberkati sampai hari ini. Kenapa? Suaminya menabur. Setiap kali Pak David saya ini gak tahu berapa perpuluhan. Tetapi saya komitmen. Setiap bulan saya sekian. Tahun depan saya naikkan lagi. Tahun depan saya naikkan lagi. Dan berkatnya naik terus saudara. Dan dia orang yang luar biasa. Dia bangun gereja, teman saya di Kalimantan dibangunin gereja. Dia teman tadi tempat lain dibangun. Dia begitu luar biasa. Dan saya pun juga dalam paling banyak didukung oleh dia. Dan apa yang terjadi saudara? Dia diberkati, anak-anaknya diberkati. Jangan takut memberkati. Jangan takut mengembalikan perpuluhan. Tuhan pasti akan berkati saudara. Dengan muliakan Tuhan juga dengan tubuhmu. Tubuh kita ini penting. Banyak orang menggunakan tubuhnya untuk memuaskan hawa nafsu. Sehingga berkat tertutup. Jangan tutup pintu berkat saudara. Tubuh ini adalah jalan berkat. Kita serahkan ke siapa tubuh kita ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Ingat ya, orang Kristen sudah dibeli kita ini bukan milik saya lagi. Sebenarnya saya gak mau jadi pendeta. Apalagi tugasnya di puncak, macet saudara. Itu kalau udah jalan, kalau udah minggu dari pagi, berangkat jam 5 udah pada berangkat. Jam 4, setengah 4 udah bangun. Nanti sore baru nyampe karena apa macet. Harus tunggu one way. Kita nongkrong di gereja saudara. Gak bisa kemana-mana. Capek. Kecil panas. Macet juga. Tapi bukan saya. Hidup saya bukan milik saya lagi. Apapun yang Tuhan suruh saya akan kerjakan. Saya coba mentaati. Saya ingin memuliakan Tuhan dengan tubuh saya ini. Ya puji Tuhan sampai hari ini gak sakit-sakit. Karena apa? Saya memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Dan Tuhan mau saudara juga gunakan tubuh untuk memuliakan. Karena engkau sudah dibeli. Amin saudara. Hidupmu bukan milikmu lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran.
Jadi tangan saya ini akan mendatangkan berkat. Tangan saya mendatangkan, kaki saya mendatangkan berkat. Apa yang usahakan berhasil. Kenapa? Karena tubuh saya persembahkan kepada Tuhan. Jika apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Maka itu serahkanlah hidupmu. Gunakan tubuhmu ini jangan untuk murti dosa. Amin. Walaupun banyak godaan. Apalagi yang masih muda-muda. Yang cakep-cakep itu. Banyak yang lirik di luar sana. Udah cakep, tajir lagi, banyak uang saudara. Ya, sekretaris itu godain saudara terus. Hati-hati ya. Yang muda-muda juga begitu. Ibu-ibu yang masih cantik, banyak berondong-berondong yang deketin. Ya, saudara hati-hati juga ya. Iblis sekarang cantik-cantik saudara. Kalau dulu iblis kayak pocong, kuntilanak, itu tuh serem, orang takut. Tapi sekarang saudara, iblisnya cantik-cantik, pakai rok mini lah saudara. Pakai parfum dari Paris, baunya harum, nggak bau kembang, saudara, nggak bau kemenyan, saudara, nggak bau bangkai, saudara, tapi baunya parfum yang harum. Dan dia godain saudara tiap waktu seperti Yusuf digoda istri Potifar. Hati-hati ya, istri Potifar sekarang di mana-mana. Nah saudara, yang keempat apa yang Tuhan inginkan? Hidup kudus adalah kunci berkat. Kunci berkat hidup kudus. Firman Tuhan katakan begini, Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, gak suka nipu, gak suka bohong, ya tidak bersumpah palsu. Hati-hati anak muda yang suka gombal, ya aku cinta kamu setengah mati, ya, belum mati udah ditinggalin saudara. Hati-hati, ya gak boleh sumpah palsu, kebohongan itu ya. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Mau diberkati? Bersih tangannya, murni hatinya, punya integritas, punya hidup dalam kekudusan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Tuhan Allah Yakub. Saudara mencari wajah Tuhan hari ini. Tanpa kekudusan tidak mungkin berkenan. Serahkan hidupmu. Semakin kau hidup kudus, semakin akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Jangan takut, Tuhan pasti bela. Nah, Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala doamu. Tapi yang menjadi penghalang antara kamu dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatan. Yang membuat dia menyembunyikan diri. Kenapa? Doamu gak didengar. Rasanya berkat mampet saudara. Coba cek ibadahmu gimana. Muliakan Tuhan dengan uangmu atau enggak? Penggunaan tubuhmu gimana? Apakah masih suka nonton video porno apa enggak? Udah masih terikat oleh macam-macam dosa apa? Ayo bertobat, cek ya. Jangan nyalain Tuhan melulu saudara. Ya, nyalain Tuhan, nyalain setan lagi saudara ya. Memang setan sudah salah ya. Nah, kita lihat. Ini penting, hidup kudus. Nah, yang kelima dan terakhir saya sampaikan. Tuhan berkata, apa yang menjadi berkat? Keluarga adalah sumber berkat. Sesama adalah sumber berkat. Hormati ayah dan ibumu sebagai diberkati, termasuk mertuamu saudara. Gak ada ayat berkata, oh gak termasuk mertua, gak ada. Nanya menikah itu orang tua kita jadi 4. Dan itu kan. Rut contohnya. Rut berkata, ibu jangan paksa aku pulang ke rumah ibuku. Kemana ibu pergi aku ikut. Itu mertuanya Naomi. Sendirian terpaut. Rut rela meninggalkan keluarganya. Rela meninggalkan segala-galanya. Untuk ngurus mertuanya. Apa yang terjadi? Karena dia melakukan itu. Rut akhirnya menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Orang Moab, orang kafir, bukan orang Yahudi. Tapi akhirnya dia menjadi nenek moyang Daud. Nenek moyang Tuhan Yesus secara jasmani. Kenapa? Berani bayar harga. Hitung-hitungan sama mertua ya. Bertobat itu yang belum sayang sama mertua. Kalau saya mertuanya saya pecat jadi mantu. Bertobat. Malam ini saya minta. Itu nutup berkat. Apalagi orang tua kandung, tutup berkatmu. Rawat dia di usia tua. Berkati, kirim.
Apa yang dibutuhkan, sediakan. Hormati suami. Istri yang gak menghormati suami, yang kurang ajar sama suami, bertobat juga malam ini. Ya, itu menutup berkat. Istri yang suami gak sayang istri, kasihlah istrimu, kata Tuhan, supaya doamu tidak terhalang. Makanya doa mentok sampai plafon turun lagi. Kenapa? Engkau gak sayang istri. Di depan mata engkau lihat kelihatannya sayang, padahal hatimu telah jauh. Engkau gak kayak dulu, saudara, pengen ketemu terus. Sekarang pengennya lama-lama di kantor. Pulang malam-malam gak pengen cepet pulang. Kenapa? Di kantor lebih menyenangkan. Di kafe lebih menyenangkan. Tapi saya berdoa, bertobat malam ini. Jangan nyalain Tuhan melulu, saudara. Tuhan gak pernah nutup berkat. Tuhan akan memberkati kita seperti sungai yang mengalir. Dan taati pimpinanmu. Pimpinan seperti taati. Di kantor yang jahat, yang baik, taati, hormati. Taati pemerintah, bayar pajak. Lakukan, suruh. Sekarang vaksin. Jangan takut antikris. Saya vaksin, saya masih cinta Tuhan juga. Gak ada DNA antikris dalam hidup saya. Teman saya divaksin, kena COVID, dia lebih tahan. Sekarang Amerika udah mulai turun karena semua divaksin. Udah hampir semua divaksin. Italia yang dulu begitu bisa, sudah hampir Australia sudah gak pakai masker. Semua divaksin. Kita baru 4-8%. Bayangin, saudara. Masih terlalu banyak. Masih alasan nyalain ini, ya dengar pendeta-pendeta ngomong bahwa itu antikris, itu bodoh, saudara. Vaksin gak ada hubungan dengan antikris. Itu kebodohan, itu cara iblis. Saudara biar cepat mati karena COVID. Ini gak boleh. Ayo taati pemerintah. Kasih musuh-musuhmu. Jangan dibenci, disyukurin. Kirim kue sama musuh. Apalagi kakak saudara itu. Yang nipu warisan saudara, berkati dia. Amin, saudara. Kasih musuh orang yang membenci kamu, berkati. Saya percaya waktu kita lakukan kita akan diberkati. Amin, saudara. Saya berdoa 5 hal ini akan membuka semua pintu-pintu berkat. Dan kita tidak mengalami penutupan berkat. Amin. Berkat dilimpahkan, dicurahkan, bawa perpuluhan, gak usah takut. Tuhan akan sediakan semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan.